Jadi kalau saran saya, kita kembali bagaimana posisi Amin. Amin ini kan tidak ada urusan dengan formasi-formasi ini semua. Kalau kita bicara soal gerakan politik berbasis religius yang sempat abang bilang, maka setiap langkah itu adalah nawaitu. Karena dari niat itu kan terucap, terucap kemudian menjadi tindakan. Saya melihat antara niat, terucap dan tindakan itu distorsi. Karena modal dasar Anies Imin itu dari Sabang sampai Merauke, sejak awal itu ditegaskan. Kedua figur ini sebagai simbol kebangkitan Islam. Hari-hari ini tidak ada lagi. Tidak ada pengentalan dengan aspirasi umat Islam. Dia kehilangan roh dari jiwa ciri-ciri gerakan politik Islam. Karena ciri gerakan politik Islam itu pertama, pancaran yang dihadirkan oleh seorang pemimpin dia harus amanah. Dia harus punya kesetiakawanan. Dia punya kemampuan mengidentifikasi. Sehingga langkah-langkah dia itu tidak bergerak meninggalkan potensi yang tersedia. Ini berlaku umumnya, tidak dalam konteks Pak Anies atau Pak Imin. Karena kalau nawaitunya adalah memahami umat Islam itu adalah korban dalam 78 tahun kita bernegara, maka pola relasi itu harus dibangun. Sebelum ada Nasdem, PKB maupun PKS mengusung Pak Anies, semangat umat Islam itu melihat Pak Anies itu kan pengentalan representasi tokoh Islam yang diharapkan menyuarakan energi yang terpendam, yang termarginal dalam konteks negara. Tapi hari ini kan tidak kita menemukan penguatan senyawa, sehingga bangunan kepemimpinan itu tidak terbentuk, jiwanya hilang. Padahal buat apa masuk ke wilayah-wilayah isu yang tidak ada hubungannya dengan ketertindasan yang dalam realita bernegara dalam umat Islam. Jadi sulitnya kelompok Amin meyakinkan kekuatan kebangkitan rakyat dalam pengertian solidaritas umat Islam untuk memastikan mereka mendapat suara dalam partisipasi yang besar. Itu karena bergesernya kejiwaan, kepemimpinan, model dan lain-lain. Misal begini, dalam dua perdebatan formal yang digelar oleh KPU, tidak ditegaskan di sana. Yang dimaksud visi kepemimpinan yang berdasarkan modal dukungan Islam itu adalah pemimpin yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semua datang kan dengan naskah akademis. Dan menurut saya ada hilang di sana jiwa dalam realitas ketidakmampuan untuk menyuarakan itu secara tegas di pusat pertarungan gagasan. Padahal kalau menurut saya Pak Anies dan Pak Imin di waktu awal penyampaian visi itu mengatakan kami berdiri dan berpijak kepada prinsip kepemimpinan yang dilandasi oleh Al-Quran, oleh bimbingan baginda Rasul. Maka sebenarnya itu pesan yang kuat untuk memanggil seluruh energi rakyat yang mayoritas umat Islam pemilik suara 87% di Indonesia ini bangkit bersatu dengan kemampuan mereka yang tersedia. Artinya untuk melawan kecurangan, melawan politik uang itu semua bisa diatasi. Karena pemimpin memanggil dengan kesungguhan berpijak pada visi Quran dan kepemimpinan Rasul. Dan kemudian diikuti oleh langkah-langkah. Antara niat, ucapan, dan tindakan harus sejalan. Kalau misalnya itu diucapkan, saya membayangkan pendukung-pendukung non-muslim itu akan kabur itu semua. Itu yang saya dari awal bilang. Keberuntungan Anies di Pilkada DKI itu karena tuduhan intoleran. Kalau tidak ada tuduhan intoleran, dia tidak jadi gubernur juga. Jadi fakta yang tersedia di DKI itu hari-hari ini tidak dijadikan contoh. Kenapa partisipasi umat Islam kuat, gotong royong, semangat, persaudaraan? Kan tidak ada tim sukses itu yang menonjol. Yang menonjol adalah semangat persatuan umat Islam menuntut keadilan. Umat Islam tidak peduli mau dituduh Anies teroris, intoleran. Itu kan suara yang muncul dari kelompok 5%, 10%. Yang selama ini kan mereka bermain dengan politik tendensius, dengan berbagai stigma terhadap Islam, dan bukan sesuatu yang baru. Dan sejak awal negara
mulai dibentuk Islam itu disudutkan, dipinggirkan. Tetapi lagi-lagi kita selalu terjebak merasa demokrasi Indonesia itu seperti di Amerika, di Eropa dan lain-lain. Jadi saya mau sederhanakan saja, kita kembali kepada niat awal. Ada 87% suara umat Islam di Indonesia. Apakah mereka tidak boleh bersatu untuk menuntut hak mereka di dalam bernegara? Kalau kita kembali ke 1 tahun lebih ke belakang, ingat-ingat Bang, di podcast Abang, di seluruh media sosial, orang mengatakan kalangan Muslim harus bangkit bersatu dengan cara damai, dengan cara menggunakan hak konstitusinya, dengan cara anti kekerasan, untuk menghadirkan kepemimpinan yang jujur dan amanah. Karena mereka trauma. Kepemimpinan yang dilahirkan dari permufakatan partai yang gayanya nasionalisme itu pada ujungnya akan mengkhianati rakyat yang mayoritas adalah umat Islam. Dan hanya lip service saja. Lip service. Jadi ada yang hilang dalam pola gerakan jelang bulan Februari. Tapi kita masih punya waktu 40 hari. Untuk mengembalikan elan itu ya. Mengembalikan satu semangat, karena begini, kalau niatnya itu menjadikan relasi terkuat adalah umat Islam, dan sudah terbukti bahwa satu-satunya partai Islam yang berdiri sebagai oposisi adalah PKS. Iya kan? Iya. Satu loh. Bukan PKB, bukan P3, tapi PKS. Iya. Bukan PKB, bukan Nasdem. Bukan Nasdem. Maka niat itu harus sungguh-sungguh ditegakkan. Di sini tidak bicara teori, tidak bicara naskah akademis, tidak bicara pandangan-pandangan akademis, tapi bicara realitas saja. Karena kalau bicara Islam, niat, ucapan, pikiran, dan tindakan harus satu. Kalau satu saja bergeser, itu meragukan umat. Selain itu dia tidak akan menemukan mendapat restu dari Allah. Itu prinsip-prinsip dalam penegakan. Saya membayangkan karakteristik kepemimpinan Islam. Kalau Anies kemudian muncul dengan jargon-jargon kanan, religius ya, masyarakat yang religious society ya, yang kita bicarakan dari awal tapi nggak muncul karena mungkin terlalu toleran untuk membuktikan bahwa dia tidak intoleran, begitu. Maka sayap-sayap non-Islam yang sekarang bekerja ya pasti akan surut, akan mundur, mungkin teratur. Anda tidak melihat itu sebagai sebuah kerugian atau bagaimana? Kalau saya ambil patokan begini saja. Karena begini, saya cuma hanya ini kan pendapat saya, orang merdeka, tidak ikut tim, tidak berafiliasi kepada siapa. Karena itu saya melihat modal politik. Karena itu saya pakai pendapat merdeka juga kan, misalnya gini, orang-orang non Muslim yang sudah mendukung Anies sekarang kan banyak kan. Berapa jumlahnya? Ya artinya paling tidak tokoh-tokohnya gitu. Saya tidak masuk dalam pemetaan itu. Saya ketemu dengan beberapa tokoh non Muslim juga. Saya mengatakan kalau umat Islam bersatu Anies menang. Apa pendapat Anda? Itu yang kita harapkan. Saya bisa hadirkan orang-orang itu ke sini dan mereka punya argumentasi, mereka punya kompetensi. Tapi kenapa keraguan itu justru datang dari umat Islam itu sendiri? Ingat Bang, Islam itu datang ke jiwa kita, pikiran kita, tidak boleh ada keraguan. Begitu ada keraguan, Islam pertama kali meninggalkan kita. Kita tidak meninggalkan Islam. Jadi kalau kita bicara negara dalam realitas 78 tahun, orang dari kota sampai ke desa tahu. Ketika berbicara rakyat mengalami ketidakadilan, siapa sebenarnya yang mengalami ketidakadilan? Umat Islam.